Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil mawjudil azala wa abada bilal makan. Wassalatu wassalamul atmanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inni awsikum wa nafsi bitaqwallahul aliyul qadirul qail fi muhkamil kitabih. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuqarrihu wa tusabbihu bukratan wa asila.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar Al-Fakir berwasiat kepada kita semua, terutama kepada Al-Fakir pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara melaksanakan semua kewajibannya dan menjauhkan diri dari seluruh apa yang telah dilarangnya atau apa yang telah diharamkannya. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini adalah tentang sesuatu yang wajib tertanam kuat dalam hati kita masing-masing, yaitu tentang cinta kepada penutup para rasul, rasul yang paling utama, pemimpin umat manusia seluruhnya, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya kita ketahui adalah wajib hukumnya atas setiap mukallaf atau yang sudah balik dan berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, yaitu dari jahiliyah menuju cahaya Islam, menuju cahaya kemenangan. Beliau adalah teladan kita dan petunjuk jalan kita ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung nan mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, beliaulah pemberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah sang pemilik syafaat uzmah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Apa dikatakan Rasul? Syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan lainnya. Ketika di akhirat umat manusia mengajak satu sama lain sembari berkata, marilah kita pergi ke bapak kita, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, agar memohonkan syafaat kepada Allah bagi kita semua. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam. Adam berkata kepada mereka, bukan saya pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh dan memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh pun berkata kepada mereka, pergilah kepada Nabiullah Ibrahim. Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, tentunya bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu mendatangi Nabi Musa. Musa pun berkata kepada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini. Pergilah engkau kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku pun bukan pemilik syafaat ini. Pergilah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bersujud kepada Tuhannya,
maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepadamu, berikanlah syafaatmu, maka syafaatmu diterima, mintalah maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Tentunya bagaimana kita tidak wajib mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, pencipta alam semesta, seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, memberi rezeki kita, zat yang memelihara kita, dan zat yang mencukupi seluruh kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika berbuat maksiat kepada Tuhannya yang berupa dosa kecil yang menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Adam berkata sebelum diciptakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku." Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya?" Nabi Adam pun berkata, "Karena engkau ya Allah, ketika mewujudkanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku melihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penyangga arsy, tercatat di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyandarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai." Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala telah memuliakan para sahabat Rasulullah untuk menemani Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan Nabi, dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu, tentunya hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, sehingga Nabi Muhammad SAW lebih mereka cintai daripada orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Dalam suatu peperangan, sahabat Abu Talha Al-Ansari tengah melempar anak panah ke arah kaum musyrikin. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya dari belakang Abu Talha untuk melihat kemanakah anak panah tersebut jatuh mengenai sasarannya. Melihat itu, Abu Talha melonjak dengan dadanya untuk melindungi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, janganlah engkau mengangkat kepala dan melongok ke atas. Jangan sampai engkau terkena salah satu anak panah daripada mereka. Biarlah leherku ini melindungi lehermu ya Rasulullah." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya kita mengetahui seseorang yang mencintai orang lain tentunya akan mengutamakan atas yang lain dan berusaha menurut kepadanya serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak ia lakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh mencintainya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu. Dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentunya marilah kita untuk senantiasa istiqamah meneladani Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi Muhammad SAW, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya keluarganya dan para sahabatnya. Selalu tentunya banyak bersalawat kepada Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi, dan selalu merasakan rindu ingin bertemu dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Min asyaddil ummati li hubbana suyakununa ba'di yawaddul ahaduhum law rani bi ahli wa malihi." Rawahu Muslim. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku.
Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku, meskipun dengan mengorbankan keluarga maupun dengan harta bendanya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan beradab dengan adab-adabnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan membawa barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب النبي أجمعين وتابعين وتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلادنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي